Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu lagi dengan TV Lebaran, TV-nya orang yang butuh hiburan. Nah, kali ini seperti biasanya ya, kita akan melaksanakan salah satu ekspedisi hiburan dari TV Lebaran, yaitu ekspedisi alam. Ekspedisi ini biasanya kita lakukan di alam terbuka atau alam bebas dengan cara mengunjungi tempat-tempat yang menarik atau tempat-tempat yang bikin terkesan bagi TV Lebaran. Dan kali ini TV Lebaran akan menuju ke titik pusat kota Jogja. Tempat itu tak lain adalah Keraton Yogyakarta, dimana kemarin itu tanggal 13 Maret tahun 2025 Kota Yogyakarta merayakan hari jadinya yang ke-270 tahun ya. Oleh sebab itulah TV Lebaran akan menuju ke sana, dan tepatnya itu yaitu menjelang buka puasa ya. Dan di sana TV Lebaran akan melihat bagaimana kondisi terupdate terkini dari Keraton Yogyakarta pasca merayakan hari jadinya yang ke-270 tahun ya. Dan perlu pemirsa TV Lebaran ketahui ya, bahwa lokasi yang saya lewati ini dahulu kala adalah sebuah hutan. Nama hutannya adalah hutan Krapyak ya, dimana konon ayahanda dari Sultan Agung Hanyokrokusumo, yaitu Prabu Hanyokrowati, meninggal dunia ya di saat berburu di hutan ini, yaitu hutan Krapyak. Disinilah dahulu kala ya tumbuh mungkin ya pohon-pohon besar ya, yang menunjukkan atau menggambarkan sebuah kegagahan hutan belantara ya. Tapi kini hamparan pohon-pohon yang sangat banyak sekali ya, atau mungkin hamparan pohon-pohon hutan belantara yang mungkin sangat rimbun dan lebat, kini sudah berubah menjadi pemukiman ya, atau hutan bangunan ya, bangunan warga ya. Nah, ini teman-teman, di depan saya ini kita melihat sebuah bangunan kuno yang kalau dilihat dari strukturnya, ini adalah bangunan yang dibangun di era-era kerajaan atau keraton Yogyakarta di masa lalu ya, mungkin di era-era awal-awal pembangunan keraton Yogyakarta. Tempat ini adalah panggung Krapyak ya. Ada pula yang menyebut kandang menjangan ya. Ya, kalau dilihat dari strukturnya ini bisa juga menjadi sebuah panggung ya, atau tempat melihat sebuah pertunjukan. Dan di bawah ini juga bisa dijadikan pula sebuah kandang ya, atau sebuah tempat untuk mengurung ya. Ya, bisa juga loh ini dipakai buat mengurung menjangan ya, atau hewan-hewan buruan yang didapat dari hutan Krapyak ini dikasihkan di sini ya. Ya, salah satunya mungkin adalah menjangan itu sendiri ya. Dan konon pula lokasi ini juga dipakai untuk melatih perang para prajurit. Jadi para prajurit itu dilatih perang di hutan Krapyak, terus raja atau pemimpin dari prajurit-prajurit itu mengawasinya dari atas bangunan ini, atau dari atas panggung ini ya. Inilah panggung Krapyak atau kandang menjangan yang menjadi saksi bisu akan keeksisan Keraton Yogyakarta di masa lalu dan keeksisan dari hutan Krapyak ya teman-teman ya. Bayangkan aja teman-teman, yang dahulu kala ini adalah sebuah wono atau hutan, kini sudah menjadi wono pemukiman ya. Pemukiman yang sudah banyak sekali ya, padat merayap ya. Rumah-rumah sudah saling berhimpitan ya. Kalau kita mau bermain kelereng atau bermain petak umpet, atau mungkin ya bermain mainan-mainan masa lalu, itu sudah sulit di sini ya, karena ya bangunan-bangunannya sudah sangat padat merayap dan mepet-mepet teman-teman ya. Dan tadi kita juga melewati sebuah jalan ya, dimana jalan itu di sepanjangnya itu ada nasihat yang diam saja ya, atau pemakaman ya. Saya yakin di situ terdapat makam-makam tokoh-tokoh penting di masa lalu ya. Itu loh tadi ya, video pertama awal dari ekspedisi ini tuh loh. Itu tadi adalah tempat
yang menunjukkan nasihat yang diam saja yang sangat luas ya dari hutan Krapyak ini. Nah ini teman-teman, kita sudah berada di sebuah pondok ya. Ini pondok sudah sangat terkenal sekali baik di Jogja maupun di luar Jogja ya. Namanya adalah Pondok Pesantren Krapyak Al Munawir ya. Dan untuk menuju ke sana saya memang sengaja lewat sini karena TV Lebaran akan menunjukkan kepada pemirsa TV Lebaran bagaimana suasana dari Pondok Pesantren Krapyak ini, atau mungkin suasana Ramadan di lokasi yang dekat dengan pondok pesantren ya, biar tahu bagaimana sahdunya, merdunya, mungkin ya harum-harumnya suasana Ramadan di keramaian seperti ini ya, yang dekat dengan pondok pesantren, juga dekat dengan Keraton Yogyakarta. Jadi kalau lurus terus jalan ini kita ikuti, kita itu nanti akan sampai di pintu gerbang dari Keraton Yogyakarta, yaitu salah satu pelengkungnya ya, yaitu Pelengkung Gading, dimana pelengkung ini adalah pelengkung yang masih original ya, dari dahulu kala ya bentuknya seperti itu. Nah ini teman-teman, di sini kita melihat ya, banyak sekali teman-teman pedagang-pedagang yang menyajikan makanan, minuman berbuka puasa ya. Inilah suasana harum-harumnya, ramainya teman-teman ya, bulan puasa menjelang berbuka ini ya. Tepatnya ya sekitar pukul hampir jam 5 ya ini teman-teman ya. Suasananya seperti ini, dan kita syuting video ini di hari ke-13 bulan Ramadan tahun 2025. Kenapa TV Lebaran sebutkan tanggalnya? Itu biar nanti bisa menjadi memorial ya, di saat kita nanti hadir atau mungkin memasuki bulan Ramadan di tahun 2026, seandainya kita masih diberi panjang umur ya. Dan di sini pun kita dapat melihat di kanan saya itu ya, itu ada keramaian yang sangat ramai sekali ya. Itu adalah pasar Ramadan ya, yang setiap tahun itu diadakan ya, tepatnya di Jogokaryan ya, di dekat dengan Masjid Jogokaryan yang terkenal ya, dimana di sana itu disediakan ribuan menu takjil ya, yang dibagikan gratis ya untuk jamaah-jamaah yang akan berbuka puasa di sana. Dan kita lanjut lagi teman-teman ya, perjalanan kita untuk menuju ke Keraton Yogyakarta, dalam rangka kita melihat bagaimana kondisi di sana pasca hari jadinya yang ke-270 ya. Jadi ulang tahun kota Jogja yang ke-270 ini ya, itu diambil dari awal sejarahnya, yaitu terbelahnya kekuasaan kerajaan Mataram Islam menjadi dua, yaitu Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta ya. Tepatnya di tanggal 13 Maret tahun 1755. Dan yang di depan kita ini adalah hasilnya atau salah satu hasilnya, yaitu Keraton Yogyakarta, berdirinya kerajaan Keraton atau Kesultanan Yogyakarta Hadiningrat ya. Nah ini teman-teman, alhamdulillahirobbilalamin, di perjalanan kita mendapatkan ini guyuran rizki ya, yaitu sebuah nasi kotak ya. Kalau dilihat dari struktur nasi kotaknya, ini adalah kayak nasi kotak roket chicken itu ya teman-teman ya. Ya nanti lumayan buat nambah kita berbuka puasa. Nah ini teman-teman, di depan kita ini kita sudah nampak ya salah satu pintu dari Keraton Yogyakarta. Jadi pintu ini adalah salah satu akses ya, mau masuk atau keluar dari Keraton Yogyakarta. Itu namanya adalah Pelengkung Gading. Pelengkung ini masih original sekali ya. Nah inilah teman-teman ya, suasana dari Keraton Yogyakarta dan sekitarnya, tepatnya di hari ke-13 bulan Ramadan tahun 2025, juga tepatnya di hari ulang tahun atau hari jadi kota Yogyakarta yang ke-270 ya. Suasananya seperti ini dan sangat ramai sekali ya. Tapi dahulu kala ya Keraton Yogyakarta itu ya masih bersifat privat ya,
hanya orang-orang tertentu yang bisa melewatinya. Tapi ya sekarang sudah sangat umum sekali ya, motor-motor sudah bisa masuk, orang biasa pun sudah masuk ya. Apalagi setelah Keraton Yogyakarta ini bergabung ke negara Republik Indonesia ya, tentu saja Keraton Yogyakarta ini sudah melebur menjadi satu kesatuan ya dengan Republik ini. Nah ini teman-teman, saya dari Plengkung Gading tadi berbelok ke kiri ya. Kita mau melihat bagaimana kondisi terupdate terkini dari pembangunan benteng Baluwertinya ya. Kalau kemarin kita sudah melihatnya yang di sisi kanan ya dari Plengkung Gading tadi, kini TV Lebaran akan meliput dari sisi kirinya dan kondisinya seperti ini dan sudah hampir jadi ya ini teman-teman ya. Kita akan mencoba lurus ke sana, dan yang di kanan saya ini adalah penampakan dari hamparan pemukiman-pemukiman ya yang berada di dalam benteng Keraton Yogyakarta ya. Sangat banyak sekali, juga sudah padat merayap ya. Dan TV Lebaran akan berhenti sejenak karena TV Lebaran dari sini kok melihat tampak indah ya matahari yang berada di sisi barat itu ya. Jadi tampak begitu indah sekali ya melihat matahari itu dilihat dari dalam benteng Keraton Yogyakarta ya. Yang dahulu kala tentu saja kondisinya tidak seperti ini ya. Sekarang sudah menjadi lautan pemukiman warga ya. Dan ini teman-teman, dari sini kita dapat melihat kilauan dari cahaya matahari yang berada di ufuk barat ya. Dan ini juga menunjukkan mau tenggelam. Ini berarti menandai kalau buka puasa sudah dekat ya. Nah ini teman-teman, kita melihat di depan kita ini ada kayak anak tangga. Ini adalah pojok Benteng Kulon ya. Tapi kayaknya hari ini tuh terbuka ya teman-teman ya. Mungkin juga karena dalam proses pembangunan ya. Karena biasanya lokasi ini tuh ditutup ya teman-teman, jadi tidak bisa kita naik. Tapi alhamdulillah ini teman-teman ya, karena mungkin lagi ada proses pembangunan atau revitalisasi di sini, makanya pintunya terbuka dan ini kesempatan saya untuk bisa naik ya. Tidak kita sia-siakan ya. Meskipun dahulu kala ya di sini juga dibuka teman-teman, tapi sekarang sudah ditutup kembali ya. Nah ini teman-teman, kita dapat melihat ya sebuah batu bata besar sekali ya. Maksudnya besar bangunannya ya, karena kalau dilihat dari batu batanya sih sudah kecil-kecil ya, tidak seperti batu bata di era Keraton Mataram Pleret ataupun Kota Gede ya. Nah ini teman-teman, saya akan mencoba naik ya untuk memperlihatkan kepada pemirsa TV Lebaran bagaimana sih sebenarnya isi dari pojok benteng ini ya. Ini adalah salah satu tempat untuk mempertahankan diri ya, mempertahankan Keraton Yogyakarta dari serangan musuh ya. Dan kondisinya seperti ini teman-teman ya. Dan tentu saja dahulu kala para prajurit-prajurit itu ya ada di sini ya. Mereka berlalu lalang mengatur strategi bagaimana dalam pengamanan Keraton Yogyakarta. Dan di sini kita juga melihat sebuah pincuan ya, takir ya kalau bahasa Jawanya kayaknya ya. Di situ ada bunga-bunga, itu mungkin kayak sebuah persembahan ya, atau mungkin ya ubo rampe ya. Dan ini teman-teman, di pojok-pojok itu ada tempat-tempat sembunyi seperti ini, dan saya yakin dahulu kala lokasi ini ya dipakai untuk mengintip ya bagaimana kondisi di luar sana ya. Karena kita lihat di dalam cekungan tadi atau sebuah pojokan tadi itu terdapat sebuah lubang ya. Saya yakin itu tempat untuk mengintip atau juga bisa untuk menaruh senapan ya, untuk menembak musuh-musuh yang mendekat di Keraton Yogyakarta. Nah inilah teman-teman ya, dari sini pun kita dapat melihat jalan raya atau mungkin lalu lalang dari kendaraan-kendaraan yang lewat di luar dari benteng keraton ini ya. Sangat padat merayap ya, apalagi di waktu-waktu menjelang berbuka puasa. Nah inilah teman-teman suasana di dalam dari pojok Benteng Kulon ya. Dan suasana ini atau ya kondisi ini pun tidak jauh
Beda dengan pojok beteng lainnya ya, termasuk pojok beteng wetan, pojok beteng lor kulon, pojok beteng lor wetan. Nah inilah teman-teman ya, dan ini kesempatan emas ya, karena kita bisa masuk ke pojok beteng ini di sini ya. Dan di sini sebenarnya lokasinya sangat cocok sekali ya untuk duduk-duduk manis atau untuk merenungi nasib ya. Tapi ya sayangnya lokasi ini kan tidak dibuka untuk umum ya, ya untuk menjaga kelestarian peninggalan bangunan ini ya. Karena kan kalau ya untuk umum itu takutnya ini teman-teman ya, banyak sekali pengunjung yang datang terus juga mereka coret-coret dan lain sebagainya ya, yang nanti bisa merusak akan keasrian atau kealamian atau keoriginalan ya, keoriginalan ya dari pojok beteng ini ya. Nah inilah teman-teman ya, lokasinya sangat syahdu sekali ya. Di sini pun kita juga dapat melihat matahari dengan jelas ya, matahari yang mau tertidur atau terlelap di pangkuannya ya. Matahari yang akan berpindah menyinari sebagian bumi lainnya. Nah inilah teman-teman ya, suasananya seperti ini, suasana dari pojok beteng Keraton Yogyakarta di hari ke-13 bulan puasa 2025, dan suasana kota Yogyakarta, tepatnya di inti kota Yogyakarta yaitu Keraton Yogyakarta di hari jadinya ke-270 ya. Dan di depan saya ini adalah hamparan dari benteng Keraton Yogyakarta yang akan direvitalisasi ya. Dan kondisinya seperti ini teman-teman, di dalamnya ini sudah penuh dengan hamparan pemukiman ya, bangunan-bangunan rumah warga ya. Yang dahulu kala ya tentu saja tidak seperti ini ya, karena dahulu kala itu hanya orang-orang tertentu yang bisa masuk ke dalam lingkup Keraton Yogyakarta ya, begitu ketat sekali ya. Tapi sekarang ya sudah bersifat umum ya, siapa saja bisa masuk ya. Nah inilah teman-teman kondisinya, dan yang saya pijak ini adalah salah satu dari pojok betengnya ya. Karena kan kita tahu bahwa Keraton Yogyakarta itu mempunyai 4 pojok beteng ya, pojok beteng wetan, pojok beteng kulon, pojok beteng lor wetan, dan pojok beteng lor kulon. Dan yang kita pijak ini adalah pojok beteng kulon ya teman-teman ya. Dan saya akan turun teman-teman ya, nanti kita akan melihat bagaimana kondisi dari proses revitalisasi dari benteng Keraton Yogyakarta ini ya. Dan yang saya akan lewati ini adalah revitalisasi dari sisi baratnya, karena kalau dari sisi timur dan sisi selatan itu kayaknya sudah hampir mungkin 80% selesai ya. Tapi kalau yang di sisi barat ini sudah sudah berapa persen ya ini ya. Kalau dilihat saya sih masih 20%-an ya, karena belum ada bangunan yang berdiri kayaknya ya. Tapi sudah terjadi pembersihan ya dari ya bangunan-bangunan yang berdiri di sini ya. Nah inilah teman-teman ya, suasananya begitu syahdu ya. Tapi kalau sejuk ya nggak terlalu sejuk ya, karena apa ya, karena yang dahulu kala pohon-pohon itu masih banyak sekali, kini sudah diganti dengan pohon-pohon pondasi rumah ya. Dan saya akan mencoba turun teman-teman untuk memperlihatkan kepada pemirsa TV Lebaran bagaimana kondisi dari ini benteng Keraton Yogyakarta. Dan yang di depan saya ini kayaknya adalah benteng yang masih original ya teman-teman ya. Dan kita lanjut lagi ya teman-teman ya, perjalanan kita dalam mengekspedisi Keraton Yogyakarta di hari jadinya yang ke-270 ya. Dan di sini kita melihat terdapat bagian-bagian benteng baluarti Keraton Yogyakarta yang masih tersisa ya. Dan besok akan diadakan revitalisasi benteng keraton di bagian barat ini teman-teman ya. Jadi yang kita lewati ini adalah sisi barat dari Keraton Yogyakarta. Dan kalau kita lihat di sini tuh terbentang sebuah tembok yang sangat tinggi ya. Menurut TV Lebaran itu adalah tembok yang masih original ya teman-teman, dan nanti akan direvitalisasi atau diperbarui ya. Nah ini teman-teman, kita sudah sampai di salah satu pintu masuk atau pintu keluar dari Keraton Yogyakarta ya. Yang dahulu kala lokasi ini juga sama seperti
pelengkung gading dan pelengkung wijilan ya, jadi bentuknya melengkung ya. Tapi seiring berjalannya waktu, pelengkung ini diganti seperti ini teman-teman ya. Ini kondisinya seperti ini. Jadi kalau kita sudah melewati lokasi ini, secara otomatis kita sudah keluar dari Keraton Yogyakarta ya. Tapi kalau dari luar ya kita otomatis akan masuk ke dalam lingkup keraton atau benteng Keraton Yogyakarta. Ya inilah teman-teman ya suasananya menjelang berbuka puasa, yaitu tanggal 13 Maret atau hari ke-13 dari bulan puasa tahun 2025. Dan mungkin itu aja teman-teman ya laporan dari TV Lebaran. Dan setelah ini saya akan cari takjilan aja ya teman-teman ya. Daripada kita jajan, kayaknya kita lebih afdolnya cari takjilan saja agar nuansa Ramadannya itu dapat mengena atau dapat kita rasakan atau dapat masuk ke dalam kolbu ya. Meskipun juga salah satunya ya kita juga tujuannya mungkin dapat nasi bungkus gratis ya. Tapi kayaknya betul-betul kalau saya sih nuansanya itu akan terasa ya seandainya kita berbuka puasa itu bareng-bareng ya, takjilan di masjid gitu ya. Ya meskipun TV Lebaran itu orang yang bukan ahli ibadah ya, bukan ahli agama atau orang yang suci ya, tapi TV Lebaran itu dapat minimal ya merasakan ya kalau kita itu berbuka puasa bersama di masjid atau di takjilan itu kayak aura-aura Ramadan itu betul-betul akan terasa. Ya mungkin itu aja teman-teman liputan dari TV Lebaran. Nanti kita sambung dengan liputan-liputan yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyakit batin, penyakit hati, memendam rasa marah, memendam rasa nesu, mangkel sing ora ilang-ilang. Engko tuwane iso dadi lara atine sing nyata, sing maune atine hanya hati biasa kok dipendam terus seperti api di dalam sekam, murut terus ning jero atine kobong gosok nanti jero sing lara liver gitu.